Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari yang cerah ini, tentunya di hari Senin, kita kembali bertemu lagi dengan materi pembelajaran kimia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kimia hari ini, kita seperti biasa akan berdoa yang akan dipimpin oleh Arkan, ketua kelas. Silakan kamu memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baik, setelah kita berdoa, saya akan mengabsen siapa saja yang hari ini tidak hadir di dalam kelas saya. Oke, saya absen yang pertama Arkan. Oke, kamu hadir. Aisyah. Oh yes. Putri. Ya, hadir. Bayu. Oke. Denny. Nabil. Nabila. Keke. Kenapa? Aisyah. Keke sakit. Oh. Baik. Nara. Zara. Oke. Baik, semuanya hadir kecuali Keke ya. Semoga Keke diberikan kesembuhan. Oke. Baik. Di sini saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah pada malam hari di sini siapa yang sudah belajar untuk materi hari ini? Astagfirullah, dari sekian banyak ini hanya Putri, Nabila, dan Zahra saja yang belajar. Baiklah, kalau gitu untuk anak-anak yang masih belum belajar yang kemarin pada malam hari masih belum belajar, saya harap hari ini harus fokus pada pembelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, awas saja ya, jangan sampai ada yang rame atau ngobrol sendiri. Baik, pada hari ini kita akan membahas sel volta, dan berikut ini adalah beberapa indikator yang harus kita dapatkan. Yang pertama, agar kita semua anak-anak bisa menyusun susunan dari sel volta. Yang kedua yaitu bagaimana penulisan dari notasi sel volta itu bagaimana. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana menghitung potensial dari sel volta tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan silakan buka LKS-nya halaman 20. Ya, di situ sudah ada beberapa materi, dan silakan nanti simak juga PPT yang ada di proyektor ini. Oke, selanjutnya slide selanjutnya yaitu ada gambar apa aja di sana? Ya, benar, di situ ada gambar baterai, gambar radio, dan gambar remote. Lalu apa sih hubungan dari kedua benda itu? Ada yang bisa menjawab? Ayo siapa? Ya, Bayu, silakan. Ya, benar. Hubungannya itu saling berkaitan ya, karena sebuah radio itu bisa kan menyala apabila diberikan sebuah baterai, ya kan? Oke, selanjutnya apa sih prinsip kerja dari sebuah baterai itu kok bisa menyalakan sebuah radio? Ada yang bisa menjawab? Ayo, yang Putri barangkali. Oke, baik Putri, ya silakan. Kenapa? Apa prinsip kerja baterai itu? Kenapa bisa menyalakan radio?
Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, benar sekali di situ karena adanya perubahan energi kimia berubah menjadi energi listrik. Karena di sebuah baterai itu ada energi kimia yang dimasukkan dan menjadikan perubahan energi listrik. Oke, lalu apakah ada reaksi di dalam baterai dan radio tersebut? Apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Oke, Aisyah, ada apa? Reaksi apa yang terjadi dalam ada reaksi? Oke, reaksi apa yang terjadi di baterai dan radio tersebut? Oke, ya benar sekali. Reaksi redox. Kan kemarin kita membahas reaksi redox, masih lupa sih. Oke, baik. Slide selanjutnya yang tadi dikatakan oleh Aisyah, sebuah baterai dan radio itu memiliki reaksi yang dinamakan reaksi redox. Oke, di sini pasti sudah paham dong apa itu reaksi redox. Kan minggu yang lalu kita membahas tentang reaksi. Ya, siapa yang tahu apa itu reaksi redox? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke, Nabila, ya silakan. Apa itu reaksi redox? Ya, benar sekali, tepat. Jadi reaksi redox adalah reaksi kimia yang gabungan dari reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Oke, di situ ada dua berarti ya, ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke, selanjutnya reaksi oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi? Yang laki-laki sekarang yang jawab. Ya, Denny silakan. Oke, ya lumayan tepat. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau bilangan bilox, oke? Di situ, dan yang kan bilangan oksidasi, mohon maaf ya. Reaksi oksidasi yaitu kenaikan bilangan bilox. Namanya itu apa? Kenaikan itu dinamakan apa? Jadi apa? Ya benar, reduktor yang mengalami itunya. Kalau reaksinya namanya oksidasi dan yang mengalami itu namanya reduktor. Yang selanjutnya itu yaitu reduksi. Apa itu reaksi reduksi? Ada yang tahu? Tadi laki-laki sudah, sekarang perempuan. Ayo gantian. Ya, silakan. Aisyah. Ya, benar sekali. Reaksi reduksi adalah reaksi adanya penurunan bilangan oksidasi atau disebut dengan bilangan bilox. Oke. Dan nama terjadinya itu apa? Maksudnya tadi kalau di oksidasi adalah reduktor. Yang kalau direduksi namanya apa? Ya, benar sekali, Bayu. Oksidator. Oke. Muatannya? Ya, sudah ada di PPT ya. Muatan dari oksidasi itu bermuatan anoda. Dan kalau reduksi bermuatan apa?
katoda atau positif. Jadi diingat-ingat ya, reaksi oksidasi itu memiliki muatan oksidasi, berarti anoda, dan reaksi reduksi itu bermuatan katoda, atau kita bisa ingat-ingat dengan kroa. Katoda itu mengalami direduksi dan oksidasi yaitu bermuatan anoda. Elektrodanya itu anoda dan katoda. Oke, jadi kesimpulan dari sel volta, apa sih hubungannya dengan reaksi yang tadi kita bahas, yaitu reaksi redoks? Ya benar, sel volta ini adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, seperti pada gambar yang tadi sebelumnya, yaitu baterai dengan radio. Oke, lalu apa hubungannya dengan reaksi redoks? Ya benar sekali, reaksi sel volta ini itu mengalami yang namanya reaksi redoks dengan spontan. Untuk apa? Untuk menghasilkan listrik. Oke, baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas susunan dari sel volta. Bagaimana kita menyusun sel volta itu, apa aja yang diperlukan? Seperti pada gambar itu, apa aja yang kita perlukan dalam menyusun sel volta? Ada yang bisa menjawab? Silakan diamati pada gambar itu, apa aja yang kita perlukan. Ya, silakan Bayu. Benar, adanya kita membutuhkan anoda. Selanjutnya membutuhkan apa lagi? Ya, silakan Nabila. Benar, membutuhkan katoda. Lalu apa lagi? Silakan diamati gambar di slide itu. Ya, benar, adanya jembatan. Ya, ada yang tahu apa nama jembatan itu? Ayo, siapa yang tahu jembatan apa yang ada di sel volta? Belum ada yang tahu? Oke, di situ namanya jembatan garam. Ingat-ingat ya, jembatan yang ada di sel volta itu namanya jembatan garam. Oke, apalagi yang diperlukan? Baru 3 loh. Masih ada lagi? Ada yang bisa jawab? Sudah? Cuma ini aja? 3 aja? Oke, baik, Ibu akan jelaskan apa saja susunan dari sel volta. Yang pertama, kita membutuhkan adanya anoda. Yang kedua, kita membutuhkan adanya katoda. Dan yang ketiga, kita membutuhkan itu ada larutan itu, ya, kita membutuhkan namanya elektrolit. Yang keempat ya benar, yang keempat, kita itu di situ ada kayak garis yang tipis itu, atasnya jembatan, ada yang bisa lihat ya, itu namanya rangkaian luar, yaitu kawat konduktor untuk menghantarkan elektrolit itu, ya kan, menghantarkan batang itu kan. Nah, lalu yang terakhir yang tadi, jembatan apa namanya? Ya, jembatan garam. Oke, jadi apa saja penyusun dari sel volta? Ya, selanjutnya. Oke.
Oke, jadi semuanya sudah paham penyusun dari sel volta itu apa saja. Oke, baik, selanjutnya kita ke ini, yaitu deret volta. Ada yang tahu apa itu deret volta? Ya, silakan, ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Zahra, ayo. Apa itu deret volta? Ya, benar sekali. Deret volta itu adalah deret kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensialnya. Oke, di sini kita harus hafal ya. Kalau mengenai sel volta ini kita harus hafal deret voltanya ini. Ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Fe, Cd, Cl, N, Ni, habis itu Sn, Pb, hidrogen, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Untuk menghafalkan deret volta itu ada cara gampangnya. Yang pertama Li. Jadi gini, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal almarhum mandi air, H2O kan air, Zn zaman kerajaan, Fe itu Fir'aun, Cd itu cendekia kolonial, Nita senang pemboman, H itu Hiroshima, Cumi hangus agak pahit, au. Jadi ingat baik-baik ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal almarhum mandi air zaman kerajaan Fir'aun, cendekia kolonial, Nia senang pemboman Hiroshima, Cumi hangus agak pahit, au. Ayo coba semuanya. Oke ya, baik-baik. Jadi diingat-ingat ya, deret volta harus hafal. Kalau nggak hafal nanti bingung nentuin nilai potensial dari sel volta itu. Oke? Baik. Oh iya, maaf ya, ada yang kurang. Dari deret volta ini kita harus ingat-ingat bahwa kalau semakin ke kanan itu akan mengalami reaksi reduksi, dan kalau semakin ke kiri itu akan mengalami reaksi oksidasi. Oke, baik, ini selanjutnya yaitu di situ ada tabel mengenai adanya oksidasi dan reduksi, perbedaannya. Kalau dilihat di tabel, oksidasi itu mengalami larut menjadi ionnya. Jadi dari larut menjadi ionnya, jadi kayak dari A menjadi A plus elektron E. Lalu kalau yang reduksi pada tabel itu dia mengalami pengendapan, karena kan dia penurunan kan. Nah, penurunan jadi kebalikan dari oksidasi. Kalau oksidasi dari A menjadi A plus, kalau ini dari B plus menjadi B. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya E oksidasi lebih kecil daripada reduksi. Ya, ingat-ingat, oksidasi itu lebih kecil daripada reduksi. Lalu sebaliknya, kalau reduksi lebih besar daripada oksidasi. Di situ selanjutnya tentang kutub dari
oksidasi itu memiliki kutub listrik negatif atau anoda, sedangkan reduksi itu memiliki berkutub listrik positif atau kita sebut dengan katoda. Oke? Tadi sudah dijelaskan di deret volta, yaitu kalau deret volta makin ke kiri dia akan mengalami apa? Ya, oksidasi. Kalau dia ke kanan, deret voltanya makin ke kanan, dia mengalami apa? Benar, mengalami reduksi. Oke, untuk menghafalkan tentang sel volta tadi, yang pertama kita harus ingat namanya kroa. Katoda itu direduksi, oksidasi itu anoda. Kalau di sini kita akan menghafalkan yang namanya kepan. Katoda itu katoda itu positif dan anoda itu negatif. Terus tadi deret volta ya, jangan lupa susunannya, deretannya. Oke, ada yang ingin dipertanyakan? Oke, masih paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan membahas notasi sel. Apa itu notasi sel? Ya, notasi sel adalah susunan dari sel volta, atau kita bisa menyebutnya, kalian bisa menyebutnya dengan diagram sel. Oke? Notasi sel atau diagram sel adalah susunan dari sel volta. Diagram sel ini seperti dicontoh, yaitu Zn dan Cu. Itu ada Zn pemisah 1, terus Zn 2+, lalu ada thread 2, lalu ada Cu 2+, thread Cu. Nah, di situ tuh adalah bentuk dari diagram sel. Diagram sel. Jadi rumus dari diagram sel atau notasi sel ini adalah reaksi dengan cara ini. Yang pertama, kita tentukan yang mana yang menjadi anoda dan mana yang jadi katoda. Lalu kalau sudah menentukan yang mana menjadi anoda dan katoda, kita taruh yang anoda itu di bagian sebelah kiri. Ingat, anoda ditaruh di sebelah kiri. Lalu yang bagian katoda di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kiri tadi apa? Ya, yaitu anoda, dan yang sebelah kanan, ya benar, katoda. Oke, lalu kalau kita sudah tahu tempatnya, nah tadi ada thread ya. Yang thread pertama yang ada satu aja itu pemisah antara komponen fase Zn dengan Cu, ya kan, pemisah. Lalu ada thread 2. Thread 2 itu dilambangkan namanya dengan jembatan garam, dan langsung di situ ada sama pembatas. Nah, seperti itu bagaimana cara penulisan dari notasi sel, atau kita bisa sebut juga diagram sel. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya kira cukup. Baik, selanjutnya kita akan membahas potensial sel. Ya, potensial sel apa? Ada yang tahu apa itu potensial sel? Bukan. Potensial sel itu adalah beda potensial listrik antara anoda dengan katoda pada sel volta yang diukur dalam keadaan standar. Jadi apa potensial sel itu? Beda potensial listrik yang ada di antara anoda dan katoda.
pada sel volta yang diukur dalam keadaan standar. Oke. Jadi potensial sel ini tidak dipengaruhi oleh koefisien dari reaksi ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh misalnya ada 2 gitu, itu duanya tidak berpengaruh dalam potensial sel ini. Oke. Jadi rumus potensial itu apa sih? Ada yang tahu? Ya silakan. Siapa? Arkan? Iya benar sekali. Wah mantap. Ya yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Tadi ya kan? Jadi rumus dari potensial sel itu apa? Katoda dikurangi anoda. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk materi potensial sel ini? Oke, baik. Jika tidak ada, kita lanjut ke soal. Ya, di situ bisa dilihat ada yang bisa mengerjakan. Ayo, silakan siapa yang ingin maju. Oke, kalau tidak ada yang ingin maju, saya tunjuk ya. Yang dari tadi sepertinya Nabil, ayo silakan kamu maju kerjain contoh soal di papan dari Nabil. Mari kita koreksi bersama-sama ya. Di situ yang menjadi anodanya siapa itu? H2. Apakah benar? Kita lihat di deret volta. H2 sama Ce itu lebih besar yang mana? Yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi, yang mana? Kita lihat di deret volta, ayo coba lihat di bukunya LKS tadi ada di halaman 20 tadi ada deret volta, ayo coba dilihat benar apa tidak anodanya adalah H. Oke, benar sekali. Sekarang berarti katodanya adalah Ce. Oke, pintar sekali kamu Nabil. Jadi penulisan diagramnya benar apa enggak ini? Ayo. Tadi apa penulisan yang benar? Yang di sebelah kiri tadi apa? Untuk penulisan notasi sel atau diagram selnya. Yang sebelah kiri adalah anoda. Udah benar belum? H di sebelah kiri. Ya itu masih kebalik ya. Anoda harusnya di sebelah kiri, tuh di sebelah kanan. Nanti ganti ya. Di sebelah kanan adalah yang Ce, yaitu katoda. Oke. Penulisan untuk memilih antara katoda dan anoda sudah benar, tapi penulisan untuk diagram selnya masih agak bingung ya. Ingat-ingat kalau di kiri itu anoda, kalau di kanan adalah katoda. Oke, udah benar. Ya ada beberapa masih ada yang salah-salah, kita maklumi aja. Baik, yang selanjutnya pembahasan terakhir untuk pertemuan hari ini adalah mengaplikasikan penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang tahu apa aja aplikasi dari penggunaan sel volta dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang tahu? Ayo siapa? Bayu. Kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Baterai. Ya tadi kan contohnya yang di awal tadi. Ya, baterai. Oke. Jadi di situ ada baterai biasa. Saya mengambil contoh pengaplikasiannya adalah baterai biasa, yaitu yang digunakan
Baterai ini sering digunakan, yang sering digunakan yaitu atau namanya kita sebut dengan baterai kering ya, karena di situ ada sel keringnya dan di situ penggunaan airnya itu sangat terbatas. Dan di PPT itu di layar, di slide sudah dijelaskan ya, mana yang menjadi katoda, yang mana yang menjadi anoda, terus gimana penulisan diagram selnya, ya kan? Di situ sudah dijelaskan, sudah ada di situ. Baik, kan kita sudah di akhir. Saya akan memberikan latihan soal ke kalian semua. Mudah-mudah kok, tenang aja, mudah. Kerjakan, baik ini, kerjakan latihan soal. Ada berapa ini? Ada 3 latihan soal yang bisa maju ke papan, nanti dapat nilai plus. Kalau tiap maju di pembelajaran saya akan mendapatkan poin. Oke, poin plus. Ayo, siapa yang mau maju? Sabar, antri. Oke, silakan, ayo. Oke, terima kasih. Nara, Bila, Nabil yang sudah maju. Baik, kita koreksi ya semuanya teman-teman. Apakah sudah benar? Oke, yang pertama benar, yang kedua ya sudah benar, yang ketiga sudah benar. Oke, kita close. Oke, selanjutnya ini adalah latihan soal yang terakhir. Ada yang mau maju? Ayo, siapa yang mau maju? Oke, baik, saya akan tunjuk ya. Yang tadi belum Denny, ayo maju Den. Ya Den. Oke. Sip. Oke, benar. Baik. Pembelajaran untuk hari ini sudah selesai sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dalam materi tentang sel volta kali ini? Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah paham semua? Baiklah kalau gitu, saya akan memberikan tugas rumah untuk kalian, yaitu carilah aplikasian dari sel volta yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang tadi seperti saya berikan contoh, yaitu baterai. Ya, baterai tadi ada banyak banget. Nanti kumpulkan minggu depan akan saya cek ya. Jangan sampai ada yang nggak kerjain loh ya. Oke. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, saya akan mereview pelajaran yang tadi kita pelajari yang tentang sel volta. Apa itu sel volta? Ya, benar. Reaksi oksidasi itu memiliki muatan apa? Ya, benar kamu, Putri. Selanjutnya, antara Al dan H2O mana yang mengalami oksidasi? Ayo, antara Al, aluminium dengan air, yang mana yang mengalami oksidasi? Ayo. Ya, kan apa? Ya, benar. Oke. Jadi diingat ya, yang mengalami oksidasi anoda. Ya, ingat-ingat tadi apa? Kroa dan kepan. Kalau kroa, katoda, mengalami reduksi. Kalau oksidasi mengalami apa? Bermuatan anoda, memiliki elektrode anoda ya. Ingat-ingat. Terus kalau kepan, katoda,
positif dan anoda negatif. Terus bagaimana rumus dari potensial sel? Ayo. Ya, apa? Katoda dikurangi anoda. Ingat-ingat ya. Terus penulisan diagram sel yang benar. Ayo. Ya, silakan. Aisyah. Ya, benar sekali. Anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Oke? Baik. Sekian pembelajaran hari ini tentang sel volta. Semoga materinya bisa ditangkap dan meresap oleh kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikerjakan ya tugasnya. Minggu depan dikumpulin saat ketemu saya lagi. Oke?